Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Ya. Tunggu ini kok, aduh suaranya kok nggak jelas. Tunggu. Pakai earphone dong. Kamu melek ya? Enggak, bagus. Bagus kok. Arif Bas, apa kabar? Vian Wardana, apa kabar? Halo. Udah, keren. Oke teman-teman, biasalah. Kalau nggak kayak gitu nggak obras namanya. Pasti ada sesuatu gangguan yang macam-macam ya. Rata jam, apa lagi nih Mas Gato? Biarin. Pisau kali. Oke, senang rasanya bisa ketemu teman-teman. Ada 98 teman bergabung di sini, yang dari Palu, dari Tarakan, dari Medan, dari mana-mana saja. Coba yang Indonesia Timur angkat tangannya, nggak bisa ya. Malam ini di Obras malam ini obrolan santai kita akan ngobrol masalah foto yang menarik. Nah, foto yang menarik kalau buat saya pribadi itu sangat subjektif. Tergantung siapa yang menilai, siapa yang ngelihat, dan siapa yang punya feel dengan berbagai macam-macam gitu kan. Nah, jadi ini kita akan ngobrolin aja, ngobrol santai, nggak boleh ngegas, tidak ada yang serius-serius banget ya, karena acara ini buat teman-teman semua buat naikin imun. Oke Bang, silakan. Siap. Selamat malam semua. Ya. Ada Aso dari Tokyo tuh temanku tadi itu. Jadi saya sekarang mau ngomongin soal apa itu foto menarik ya. Orang selalu ngomongin foto bagus. Padahal bagus itu bukan segala-galanya ya. Menarik itu salah satu elemen yang penting, terutama kalau kita ngomongin persaingan media untuk cover atau lomba, atau kita dapat job untuk memotret dari assignment ya, memotret itu foto menarik itu adalah salah satu kunci. Saya mulai dengan foto yang jadi poster acara ini, gitu. Sudah bisa lagi pakai gambar. Oh ya, nggak usah ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi gini. Ada aja. Ini foto ini kebetulan karya saya. Saya nggak boleh mengecap bahwa foto saya menarik ya. Tapi foto ini juara pertama lomba foto Muri yang pertama tahun 2008. Juara lomba foto Muri pertama. Jurinya Mas Darwis sama Kristupa sama Jaya Suprana waktu itu. Pada lomba kedua, saya udah dari juri sampai sekarang ya. Desember nanti ada penjurian lagi. Jadi lomba foto Muri yang pertama tahun 2008 itu, saya mengirimkan foto ini. Dan foto ini juara pertama. Dan karena foto ini menang, saya berani mengklaim bahwa foto ini foto menarik. Oke? Saya berani mengklaim bahwa foto ini menarik. Buktinya Mas Darwis, Kristupa, dan Jaya Suprana memilih foto itu. Ya kan Kristupa temennya. Mas Darwis tunggu dulu. Tunggu, ceritanya gini. Jangan ngegas dong. Ceritanya begini. Ceritanya begini, ya. Iya, siap. Waktu itu diumumkan lomba foto Muri. Disertai dengan daftar rekor-rekor Muri yang sudah ada. Jadi lombanya adalah memotret rekor-rekor Muri. Saya lihat daftar rekor itu di www.muri.org ya. Ada tumpeng raksasa di Magelang, ada ada pohon natal raksasa di Tonda Minahasa. Ada tari Gambyong 1000 di Banyuwangi. Jadi semua calon peserta lomba itu membaca daftar rekor, lalu lihat tanggalnya tanggal berapa. Waktu itu yang sempat saya potret adalah tari kecak, tari saman, tari apa tuh di Aceh itu 10.000 di Istora. Soalnya daftar itu saya tiba-tiba agak lemes karena saya pikir, wah ini semua foto saingannya banyak. Ingat ya, dalam lomba foto di mana pesertanya banyak, kemungkinan foto Anda yang bagus terbuang tidak sengaja tinggi sekali ya. Juri adalah manusia. Siap. Jadi saya berpikir bahwa lomba foto Muri apa ya? Saya lihat daftarnya semua. Wah, tari Gandrung 1000 yang saya berani mengklaim bahwa kok double suaranya? Enggak, ya tadi ngetes gitu tadi. Oh ya. Saya daftar tari Gandrung 1000, saingannya saya pasti banyak. Macam-macam semua. Saya cari yang saingannya sedikit. Ya. Kunci lomba foto adalah foto Anda jarang yang mirip. Itu salah satu kunci menang ya. Saya lihat tadi daftar WC terpanjang di Tegal. Nah, ini WC ini menarik nih. Pasti jarang yang kepikir motret WC. Lalu saya berpikir, motret WC itu gimana ya? Saya pikir, saya cari clipping, ternyata itu WC-nya berderet panjang. Yang laki maupun yang perempuan. Dan logika saya, WC perempuan pasti ada pintunya, ya nggak? Jadi saya kepikir, saya harus motret WC laki. On the way ke Tegal, ini di Tegal ya. Sekarang jadi sepi karena semua orang lewat tol ya. Dulu kalau ke Semarang pasti lewat Pantura, pasti lewat pom bensin yang ada WC terpanjang ini, rekor Muri. Saya bayangin WC laki.
Kalau di foto saya ada orang kencing satu aja, foto saya nggak mungkin menang ya nggak? Ada satu aja orang kencing. Jadi saya harus waktu berangkat sampai mikir gimana motret WC yang panjang, WC cowok tidak ada yang kencing. Sampai Tegal, saya lihat WC itu panjang sekali sampai 100 lebih ya. Saya blok sekitar 20 ke sana ya. Saya blok yang Anda lihat di gambar ini saya blok. Lalu orang pas ke sana dulu ini mau dibersihkan. Jadi nggak ada orang ke situ. WC-nya saya bersihkan sampai bersih, nggak ada genangan air. Sampai orangnya. Lalu saya potret lagi membersihkan. Oke. Ini saya kirimkan dan eye catching. Eye catching buktinya juri memenangkan foto ini. Kalau jujur bagus. Ya, aku juga jadi setuju. Kalau aku jurinya juga aku menangin Bang. Karena komposisi, lighting, posisi, momennya juga pas. Yaelah, itu foto yang jadi, menarik. Saya berani bilang walaupun karya saya bilang menarik, buktinya menang, ya kan? Dan buktinya menang dan for your information ya, dalam penjurian juri itu tidak pernah tahu itu karya siapa ya, sama panitia selalu diprotek habis ya. Seorang juri yang melacurkan diri memenangkan temannya yang nggak bermutu, nama dia langsung jatuh karena sekarang juri khalayak itu lebih kejam daripada juri benerannya ya. Jadi kalau sebuah juri memakan foto yang sebenarnya tidak layak menang, orang akan niteni juri ini ajaib seleranya. Pada lomba berikutnya dia bisa tidak dipakai lagi ya. Itu itu teori yang generik ya. Jadi jangan pikir Anda nyokok juri sebagai dua, juri yang bermutu tidak akan mau. Buat apa dia dapat separuh hadiah Anda, habis itu dia udah nggak dapat kepercayaan dari siapapun lagi ya. Jadi ini introduksi saya soal foto menarik ya. Foto menarik adalah intinya adalah eye catching, berbeda dengan yang lain. Ada lomba foto Taman Safari katakanlah. Juara pertama ada singa, juara dua nggak mungkin singa lagi. Begitu juara pertama terpilih singa, lainnya singa dibuang lagi. Juara dua pasti ada satu yang lain. Anda bayangkan, satu singa, dua singa, tiga singa. Walaupun tiga-tiganya bagus banget, lomba foto itu tidak bermutu ya, tidak variatif. Ini pemikiran pertama ya, bahwa varian itu adalah satu hal yang penting. Oke, sekarang saya pindah ke definisi dulu ya. Jadi sebuah foto itu definisinya ada 4 ya, bagus, indah, menarik, berbicara. Berbicara itu ngomong jurnalistik lah, kita abaikan dulu ya. Sekarang kita fokus yang sekarang. Ini kok miring itu, kok saya terganggu nih. Ini saya sekarang pakai stand. Saya pakai stand nih. Udah cukup. Kanan dikit lagi. Nah cukup, pas. Ya, oke. Udah. Ya, ayo Gato bilang enggak, tajam lagi. Dia bilang ini kum nih. Mas Riku Moro paling mesakne karo sampean Om. Pas BU cajake. Gato nimpali. Kum bener iki, Bang Arbain pas BU terus ora isin melu lomba. BU itu Bang Uskar. Bang Uskar. Kalau BU Bang Oscar, kalau BU Bang Uskar. Oke, jadi kita ngomong dulu ya, foto bagus itu foto unggul itu definisinya 4. Bagus, indah, menarik, berbicara. Berbicara nggak usah saya bahas ya, kepanjangan. Bagus itu sesuai dengan target pembuatannya. Jadi kalau foto Anda foto menu, foto bagus adalah orang lihat ingin makan. Itu foto menu yang bagus. Foto interior yang bagus adalah orang lihat ingin masuk. Foto traveling yang bagus, lihat fotonya orang nanya, ini di mana? Nah, itu berarti foto traveling yang sukses ya. Ini di mana gitu. Oke. Nah, foto menarik itu, nah ini yang akan kita bahas sekarang. Foto menarik itu apa? Makanya kita teruskan ya. Ini definisi saya ya. Foto menarik adalah foto yang lebih memancing dilihat dibandingkan foto lain. Jadi kalau katakanlah lomba fotonya motret sepeda motor Honda. Waktu itu, Yamaha. Waktu itu Yamaha Mio lagi ngetop tahun 2008. Saya Kristupa, Harlem, Dedi Irfan, itu waktu itu keliling kota-kota besar di Indonesia lomba foto motor itu ya. Karena motor itu Yamaha itu pertama kalinya mengalahkan penjualan Honda. Jadi dia merayakan di tiap kota bagi-bagi Mio gitu ya. Jadi lombanya motret Mio. Anda bayangkan, satu sepeda motor dipotret 50 orang. Gimana foto Anda bisa menang di mata juri? Ya foto Anda harus menarik. Apa itu menarik? Beda dari yang lain. Kalau juri lihatnya merasa biasa aja, ya foto itu nggak akan dipikir lebih jauh sama juri gitu loh. Jadi Anda harus memikirkan ya, kalau konteksnya dalam lomba atau cover koran itu, konteksnya bukan bagus lagi, menarik itu penting. Gato menang di Jogja bangga.
Ngomong-ngomong itu kan waktu itu yang digandeng aku, fotografer.net. Aku business manager di FN waktu itu yang ngadain. Iya ya, 2008 ya. Nggak bisa sombong. Ada kaitan semua. Itu yang Gato mentang-mentang menang aja, aku bisa diskualifikasi itu waktu itu. Iya bisa. Pesertanya nyebelin gitu kan, jangan dimenangkan. Itu di Gembira Luka kalau nggak salah acaranya ya. Sama itu di Plaza Ambasador Plaza ya? Oh iya. Ambasador sih. Ambarukmo Plaza. Ambasador mah di Kuningan. Amplas. Oke, next ya. Ya. Lihat ini foto. Foto ini kalau ada orang jadul, Anda akan tahu bahwa yang paling kiri itu Gubernur Jabar tahun 70-an, Solihin GP. Solihin GP. Ya. Paling kanan yang kumisan tinggi besar itu Edina Lapraya, Ketua Paguyuban Silat Indonesia ya, paling kanan. Yang tengah dua ini Pak Harto dan Putin. Ini foto pemilu tahun 1971. Pak Harto mau nyoblos tahun 71 ya. Ini contoh foto yang menarik itu. Tahun 71 waktu foto ini dibuat oleh Pak Hendranto. Fotografer Kompas yang pertama, Pak Hendranto motret ini untuk dimuat di Kompas. Foto ini tidak dipakai. Bukan foto ini dianggap tidak menarik. Ya. Foto ini tidak menarik. Jadi foto ini tidak terpakai di Kompas ya, karena tahun 71 ada foto yang lebih menarik lain. Kawan-kawan saya tunjukkan foto yang terpilih foto apa. Tetapi pada tahun 2005 waktu Kompas bikin The Best of Kompas, Mas Pet nyerahin ini, ada cetakan ini dulu, siapa tahu kepake. Wah, kita langsung merasa foto ini menarik banget. Karena satu, Putin udah nggak ada. Pak Harto mukanya kayak Tommy banget. Pak Edi sudah jauh lebih tua daripada yang kumisan itu. Pak Solihin GP saya lupa masih segar atau apa, saya lupa. Pokoknya foto ini jadi menarik karena waktu. Jadi sebuah foto yang jelek bisa menarik karena waktu. Contoh lain adalah foto Pasar Baru. Mas Kartono motret Pasar Baru tahun 72. Ada VW Kodok lewat depan Pasar Baru, dia motret itu. Dia sebenarnya motret VW Kodoknya. Tapi Pasar Baru sebagai latar belakang kelihatan. Pada tahun 2000, waktu foto itu saya temukan di lacinya Mas Kartono, saya lihat foto itu menarik sekali. Jadi Pasar Baru tahun 28 tahun kemudian. Jadi ingat, sebuah foto bisa jadi menariknya muncul lama kemudian. Ya, sebuah foto itu kemenarikannya bisa muncul. Apa kunci kemenarikan sebuah foto? Sebuah foto itu jadi menarik karena tidak biasa. Ingat, kuncinya adalah tidak biasa. Ya, ada perubahan yang hebat, ya, ada sesuatu yang istimewa banget. Itu membuat sebuah foto jadi menarik. Itu kunci foto menarik ya. Jadi ingat, kalau Anda mau bikin foto menarik, kuncinya adalah anti mainstream. Buat yang tidak sama dengan biasanya. Itu kuncinya ya. Berbeda dengan yang lain ya. Dalam fotografi itu ada namanya pakem. Yaitu pakem itu adalah biasanya gitu kan, pakem. Ingat, pakem itu bukan untuk dituruti. Pakem itu untuk belajar. Paduan kita waktu belajar. Setelah kita menguasai, pakem itu untuk dilanggar. Anda bayangkan, kalau semua orang motret sesuai pakem, fotografi nggak maju-maju. Begitu orang dia melawan pakem dan bagus, dia dibilang bikin tren. Ya. Jadi ingat, pakem itu setelah Anda menguasai, untuk apa? Untuk dilawan, untuk dicoba antitesisnya gitu ya, supaya ya kita bisa dapat yang baru. Oke, jadi foto Pak Harto ini menarik 28 tahun kemudian ya. Jadi foto ini karena waktu ya. Foto Julian Shombing ini orang naik kereta api di atap ya. Iya, ini menang hadiah Adinegoro kalau salah ya, tahun 1990. Ini jalur Tanah Abang Serpong, waktu itu masih single rail ya, satu jalur, belum jalur ganda. Ini foto pada waktu itu, bagi orang Jakarta, orang Tanah Abang biasa banget, apa anehnya gitu loh. Tapi sekarang setelah Jonan jadi menteri bahwa tidak ada lagi orang naik dari atap kereta, foto ini jadi makin dahsyat. Pada waktu foto ini menang penghargaan tahun 90 pun, ini foto menang karena tekniknya yang luar biasa, yaitu Julian naik ke atas atap gerbong, masang tripod, pakai slow speed, sehingga gerakan gerbongnya itu, foto ini dicetak segede pintu, orang lain rasanya ikut di atas kereta ya, gerakannya. Iya. Kalau Anda lihat background-nya blur ya, background-nya blur itu memang dahsyat ya efeknya, efek gerakannya terasa sekali. Julian pakai 1/8 detik nih, ISO 100 1/8 detik, saya lupa dia pakai berapa, Nikon F3, pakai film Fuji atau Kodak saya lupa ya, isinya pernah saya pegang, saya nggak ingat. Oke, ini foto Danu Kusworo, salah satu foto Thomas Cup 2004 ya. Morten Frost Hansen ya. Denmark ya. Jadi dia terpeleset, jatuh jebrek, tepat pada waktu dia jatuh,
tukang ngepel itu ngepel. Foto ini kalau dibuat kecepatan 1 detik, artinya tukang ngepelnya belum dekat, tidak menarik. Telat 1 detik setelah nge-lag. Halo. 5 detik, 6 detik, 7 detik, 8, 9, 9 detik nge-lag. Udah nyambung lagi ya? Udah. Oke. Tukang papaunya mungkin sekarang pakai remote ya? Atau dia sekarang ngomongnya? Canggih sekarang, canggih. Foto ini menarik karena apa? Anda lihat ada orang terkapar, ada orang ngepel. Jadi salah satu kunci foto menarik lagi adalah ada kontradiksi di situ, ya. Salah satu kunci foto menarik adalah ada kontradiksi. Dua hal yang diadukan dari sebuah foto itu salah satu kunci foto menarik. Ini adalah contoh lain kontradiksi. Anda lihat wanita itu begitu lemah, sebelah tentara dengan peluru yang sampai berjumlah-jumlah seperti itu kan. Ini foto jadi menarik, eye catching karena mengadukan dua hal, memberikan kontras. Yaitu satunya wanita yang lemah, kelihatan lemah, bawa anak lagi, sebelah tentara dengan senapan yang besar sama peluru yang sampai diikat-ikat ke badannya. Ini salah satu cara mendapatkan kontras foto menarik adalah seperti ini. Ini juga kontras apartemen-apartemen di Jakarta yang menjulang, pasti tidak murah, dan latar depannya adalah perumahan-perumahan kumuh, ya, memberikan kontras. Apartemen-apartemen yang menengah ke atas, latar depannya adalah perumahan kumuh di Jakarta. Ini juga Wisnu Widiantoro waktu komputer Cengkareng ngadat itu, Anda perhatikan kontrasnya adalah selamat terbang, have a nice flight, tetapi penumpangnya telantar sampai tidur di bangku, ya. Ini bisa jadi Wisnu Widiantoronya ngeset ya. Jadi tulisan ini ada orang tidur di tempat lain, Pak, bisa nggak tidur pindah sini? Bisa, dan itu nggak masalah. Dengan menyuruh orang itu pindah, Anda membuat kontras di satu frame. Tidak terlarang. Apa boleh pindahin orang? Ya, siapa yang larang gitu kan? Terus kalau siapa yang larang? Siapa yang larang? Terus dan kalau ketahuan pindahin, apa hukumannya? Terus siapa yang hukum gitu loh. Jadi Anda dalam fotografi itu kalau tanya, boleh nggak sih? Coba Anda tanya. Kalau Anda melanggar, ada yang hukum nggak? Kalau nggak, berarti boleh. Itu simple ya, kuncinya simple. Dalam fotografi itu Anda cek. Kalau Anda langgar, nggak ada yang hukum, berarti boleh. Kira-kira gitu. Nipu orang di jalan pakai kamera boleh nggak? Nah, coba aja. Pasti ada tangkap polisi kan, berarti nggak boleh gitu. Boleh aja sih. Wah, itu ada teknik justaposisi lagi, suatu istilah yang Udah bang, sabar bang. Nanti dijawab sama Mas Gato teknik itu ya. Ya. Oke, jadi ini memberikan kontras pada suatu situasi ya. Nah, itu juxtaposition keluar lagi ya. Ya, ingat ya, pesan saya, istilah yang susah-susah itu buat pemahaman diri. Kalau buat nerangin, buat ngomong nggak usah ya. bikin ribet. Tuh ya di Yasin tuh. Hush. Ini dia lagi gak berani ngeluarin Harley Davidson nih karena walaupun bukan lagi. Gue pikir dia yang gebukin tuh orang loh. Orang yang itu. Oh enggak, jadi nggak mungkin. Jadi orangnya lemah lembut, nggak mungkin. Kalau gebukin pasti bukan dia sih. Lemah lembut, megang kamera. Kan kita nggak tahu dia naik motor bagaimana. Iya. Oh iya ya, sih, kan? Iya sih. Waktu itu dia bilang mau nyewa mobil di Padang, nih telepon gua. Jangan-jangan dia nih. Jadi ke Padang gila ya. Gila ya. Orang kita tuh banding ngeceng-ngecengin orang yang berharley Davidson loh, ngawur loh. Iya ya. Tuh, wah ngelindes. Desu. Udah. Jangan. Lanjut. Kita jangan membuat friksi di antara pertemanan kita, oke? Iya. Oke. Jadi mau belain. habis juxtaposisi itu ada girl start-nya nggak? Alah, apalagi itu. udah lanjut. Kena pungtung mati lo. Kena pungtung yang bisa bisulan. Oke, terus. Oke ya, nggak baik bicara orang lain. Oke. Oh, kok ini lagi sih? Oke. Nah ini foto ini menarik karena Anda orang Jakarta. Anda tahu gimana ngehenya bajai, gitu? Bajai itu ngehenya apa?
dia itu kalau belok hanya Tuhan yang tahu kalau dia mau belok. Supirnya pun mungkin nggak tahu kalau dia mau belok, ya kan? Tadi cuma naik bajai, tiba-tiba belok aja kan sampai ke petal-petal di dalam kan. Saya pernah lagi makan apa kolak jus itu tumpah di dalam bajai karena dia belok nggak bilang-bilang. Bang, kalau belok bilang dong, apa jawaban dia coba? Saya juga nggak tahu kalau saya mau belok. Asu. Ya asu kan, bajai itu kalau belok cuma Tuhan yang tahu. Supirnya pun nggak tahu kalau belok. Tapi lebih sopan mana tukang baja di sini sama di India? Ayo. Oh iya, jangan ngomong India lah, jangan ngomong di India. Oh, iya, jangan ngomong India ya. Kita bertiga malu praktek bajai. Iya. Loh, tapi sopir bajai kita waktu itu sarjana hukum kalau salah ya. Iya, saya kan iya di Jaipur. Itu yang baik, itu dapat yang baik. Iya. Oke. Jadi ini fotonya Danu Kusworo ini menarik karena apa? Anda lihat polisinya senapan laras panjang mau dipukulkan ke bajai dan bajainya ngecot katanya. Bajainya jelas tidak di lajur jalan ya. Bajainya ngecot itu kan jelas. Itu ini foto ini menarik karena kita tahu bajai seperti apa. Di daerah yang nggak ada bajai, orang nggak tahu menariknya foto ini apa, ya kan? Iya. Orang tidak tahu menarik foto ini apa. Justru foto ini menarik karena ya bajai itu kan ya kalau bilang cuma Tuhan yang tahu, sopirnya pun nggak tahu. Oke, ini foto Danu Kusworo. Ini Agus Susanto, sorry. Ini foto Agus Susanto. Ini foto ini kontroversial banget ya. Jadi tentara Indonesia mau berangkat ke Timur Tengah, kontingen Garuda berapa saya lupa ya. Ini ada Brimob, ada TNI, ada juga. Mereka dilepas di bandara di dermaga Surabaya. Mereka pisah-pisahan sama pasangannya ya, istrinya atau pacarnya. Anda lihat di foto ini. 3 punya pasangan, yang di tengah ini jomblo, ya nggak? Ya nggak? Iya dong. Nah foto ini menarik sekali karena apa? Pada waktu itu ada ujaran aku rapopo, ingat nggak? Suatu ketika aku rapopo itu lagi marah ya. Jadi foto ini judulnya aku rapopo. Bayangin yang lain sama pacarnya itu kan, yang gini sama pacarnya meret-meret itu kan. Yang kanan mojok, di belakang semua sama pacar, semua sama pasangannya masing-masing. Yang tengah ini jomblo. Gitu. Jadi foto ini aslinya judulnya aku rapopo. Jadi foto ini jadi menarik karena waktu itu konteksnya aku rapopo ya. Tapi ini sih foto yang itu belum tentu jomblo, lagi marahan juga bisa gitu. Ya bisa jadi atau pacarnya jauh ya, atau bisa juga si Agus lihat semua berpasang-pasangan, dia narik satu yang sendirian ditaruh di tengah buat objek di tengah kan, biar fotonya jadi menarik aku rapopo gitu kan. Nah, kalau semuanya berpasangan foto ini nggak menarik ya nggak? Dikasih aksen satu kan. Semua berpasang-pasangan, satu dikasih aksen. Itu foto itu jadi menarik karena ada suatu kontradiksi. Nah, ya. Keterangan yang Abang sampaikan tadi itu di istilahan kebarat-baratan yang kekeren-kerenan sama Mas Gato. Juxtaposition lagi. Iya, itu emang juxtaposition. Tapi pokoknya poinnya itu sesuatu yang berbeda. Ada 3 yang dapat pasangan, 1 tidak. Itu juxtaposition. Iya. Ya, itu ada beberapa pertanyaan nih. Nanti kita tampung yang print screen deh kalau perlu. Supaya aku nggak dimarahin ya. Oke. Nah, ini pertandingan voli di Istora. Yang pertama kali memotret dari atas itu seingat saya Julian Jombing, terus lalu saya ya. Waktu itu kenapa kita berpikir dari atas? Karena tiba-tiba kita melihat ada tangga miring panjang banget itu di pinggir. Kata Julian, tangga itu kemana ya ini? Ke atas, Jul. Lu tunggu di sini. Julian ngilang tiba-tiba, dia turun lagi ketemu saya. Aku tadi motret dari atas, angle-nya asik. Nah, terus Julian mengulangi waktu pertandingan bulu tangkis di Istora. Ini Istora ya. Jadi di Istora tuh di atasnya tuh ada namanya catwalk. Bukan catwalk fashion ya, tapi di atas namanya catwalk itu buat perawatan lampu-lampu, buat pindah-pindahin lampu ya. Itu catwalk di atas itu. Nah, saya naik ke atas itu kabelnya mungkin banyak yang bocor kali ya. Itu kalau kita nyentuh itu agak nyetrum, memang agak riskan ya. Kita agak takut-takut juga di atas. Kabelnya gede-gede di atas. Nah, ini Danu tahun 2004 nih, motret volley di atas. Tahun 1993, saya sama Julian motret bulu tangkis. Satu Julian foto yang keren banget adalah Susi mau memukul smash dari bola yang melambung tinggi, pas Susi mendungak ke atas, artinya melihat kalah Julian, diambil Julian dari atas. Itu nanti saya cari fotonya ya, itu foto itu keren sekali. Habis itu tangga sering diumpetin oleh pengurus ya Istora, karena wartawan pernah ada naik di atas sampai banyak orang di atas kan, itu bahaya, atapnya tidak dirancang untuk banyak orang. Dan saya pernah suatu hari tahun 2003 atau 2004
Saya lagi di atas pertandingan voli internasional, ada bola voli ke atas, nyangkut di atas, terus pertandingan berlangsung pakai bola baru lagi, bola itu saya bawa pulang. Saya punya bola voli bagus waktu itu. Dasar bengal. Nggak dicari ya, nggak dicari. Ya. Oke. Oke, ini menarik karena angle-nya tidak biasa ya. Tapi sekarang kalau nggak ada motret dari Stora, gini-gini lagi ya udah orang udah bosen ya, udah tidak menarik lagi. Jadi menarik itu karena seperti saya bilang tadi baru, belum pernah dilihat ya, sesuatu yang segar. Dalam lomba foto, nah saya tadi barusan menjuri sebuah lomba foto. Lomba foto itu di juri final besok ya. Anda tahu jadi jurinya apa. 95% foto itu adegannya pernah saya lihat rasanya. Ya cuma foto buatan dia tapi nggak kreatif banget itu loh. Jadi ya ngulangin foto yang sudah pernah ada. Salah satu mirip fotonya Gato. Foto Gato yang Makepung pakai low angle itu keren banget tuh. Buat angle gue puji loh. Foto Makepung kameranya dimasukin jalur, tahu kan OI? Iya kan motretnya ikut trip ke Milau. Oh gitu. Nah itu saya puji tuh. Nah, gue gak ngecam lu doang nih, gue puji lo. Kalau memang gue puji lo. Jadi aku orangnya fair, Itu foto Gatot Makepung yang kameranya dimasukkan di lintasan buat angle itu keren banget. Nah, tadi di jalan membawa tadi itu ada 4 atau 5 foto gayanya Gatot gitu loh. Ya, saya nggak tahu apakah Gatot itu ide pertama atau dia juga lihat dari ide yang lain, nggak tahu. Tapi idenya pada waktu foto Gatot itu muncul itu segar sekali ya, segar, orang suka. Oke, ya. Kita lanjut. Jadi foto itu kalau udah nggak segar, foto menarik itu salah satunya ide baru ya, tampilan baru, fresh jadinya ya. Ya. Belum ada yang itu, setidaknya di mata orang yang ngeliat tuh belum ada foto seperti itu. Bang, ini pertanyaan banyak. Sebelum Abang lanjut, kalau aku baca dulu ya. Ya deh, supaya enggak. Oke. Ya, ini dari Roy Raija ini. Om Marbain, bagaimana menjelaskan menariknya foto blur peristiwa penembakan Benazir Bhutto yang menang WordPress Foto? Apakah foto menarik dengan komposisi yang pas dapat dikalahkan dengan foto momen? Bukan, karena itu peristiwa besar sekali. Kalau yang ketembak karena meledak blur itu fotonya yang meninggal seorang yang nggak kenal ya, foto itu tidak menarik. Jadi foto itu jadi menarik sekali karena menyangkut seorang yang sangat terkenal. Jadi apapun foto tentang kejadian itu kalau ada, apalagi cuma itu jadi menarik. Kalau ada yang lain lebih tajam ya foto blur itu nggak akan kepake. Foto blur Benazir Bhutto itu jadi menarik karena hanya ada itu, ya, hanya ada itu. Ada saingan satu yang bersama-sama ya bubar. Apakah dikalahkan momen? Iya, momen bukan karena momen, karena langka. Kalau foto perdagangan itu ada yang tajam ya lewat. Dia itu blur tetap menarik karena nggak ada yang lain. Nanti saya tunjukkan ya, Kompas ada juga. Fotonya ini jelek banget tapi kita pakai juga jadi HL. Karena tidak ada yang lain. Oke, poinnya karena nggak ada yang lain, jadi foto itu juga bisa ngelek. Enggak kok, lancar. Ngelek. Lancar. Ngelek. Jangan dihidupin yang itu. Iya, ngecek aku ingin tahu. Dubbing langsung ngelek. Iya. Oke, itu ya Mas Roy jawabannya ya. Terus karena nggak ada lainnya. Pertanyaan dari Mas Sabto, Bang, menarik ini kok sangat subjektif. Menarik yang objektif kok angel ya, Bang? Kecuali menarik itu subjektif. Menarik subjektif nggak ada menarik objektif. Kalau menarik objektif semua orang tahu foto menarik itu kayak apa. Semua orang bikin foto menarik langsung bisa kalau objektif, gitu. Lu mau objektif gini, menarik gini, semua orang fotonya menarik. Justru menarik itu seninya adalah Anda membayangkan orang tertarik atau tidak. Itu seninya. Dalam lomba foto juri tertarik atau tidak. Menarik itu subjektif, nggak mungkin objektif. Kalau bisa menarik dia objektif, dunia ini jadi tidak menarik malah. Iya, sabar dong, jangan ngegas gitu dong. Nah, minum dulu. Kopi. Jangan ngegas dong. Aku nggak ada air cupang kata minumnya. Oke. Itu ya Kang Sabto jawabannya. Terus ini dari Kalista Sasa 79 nanya, foto yang berdimensi itu gimana ya Om? Sebab ada teman bilang foto harus keluar dimensinya. Waduh, saya nggak tahu sama temannya. Saya nggak tahu foto berdimensi itu kayak apa. Saya nggak pernah tahu ya. Dan saya nggak pernah membuat foto berdimensi. Kalau Anda tanya teman Anda yang bilang berdimensi. Saya tidak pernah memakai istilah foto berdimensi karena saya tidak tahu definisinya dan tidak bisa membuatnya. Gitu. Di Kompas 30 tahun saya belum pernah ketemu foto berdimensi, titik.
Mungkin kalau film ada film 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Kalau foto Ya. ada nggak ya? Enggak, itu istilah yang ngarang-ngarang. Tanya sama dia dong, berdimensi itu gimana lah. Kalau dia bisa bilang gimana, saya bisa terangkan. Mungkin istilah dia saya nggak pahami. Tapi saya belum pernah pakai istilah berdimensi, dan saya tidak tahu apa itu foto berdimensi. Ya. Kalau foto 3 dimensi saya tahu. Foto 3 dimensi, itu foto yang kelihatannya kayak ada kedalaman, itu saya tahu. Tapi kalau foto berdimensi seperti yang Anda tanyakan, saya belum pernah tahu. Oke. Nih Pak Dedevkom, betul. Robert Capa penderatan Normandinya blur. Itu fotonya tetap menarik karena nggak ada yang lain. Karena nggak ada yang lain. Ini Normandi itu. Iya. Foto menarik. Anjuspik ini si ini nih. Siapa? Si Lai kita. Siapa? Anjuspik. Lai siapa Lai? Aduh. Aku lupa. Aku tidak banget sekarang. Saya kalau ada sekarang gambar saya stabil, terus pindah ke foto juga stabil gini, berkat stand buat handphone dari Manik Vision Indonesia, yang lain Mbak Ida Kadar, Sri Asis sama Sri Puji Lestari. Ya, jadi gambarnya stabil sekarang nggak lari-lari. Terus pindah gambar, iya kan, keren ya. Sombong. Sombong. Aku juga mau pamer. Kenapa muka OI tidak harusnya 3 stop turun hitam, tapi berkat beli dengan uang sendiri, tidak ada sponsor lampu. Tidak terlalu hitam muka aku kan? Muka aku jadi terang. Iya. Iya. Terus Pak, kapan ke Banten lagi tuh? Bang Bain ditanya tuh ke Banten. Belum ada yang ngundang. Sekarang saya udah pensiun. Kalau keluar duit sendiri udah mikir 2 kali. Pelit. Jangan kayak orang susah. Don't let people difficult. Jangan bikin malu gua. Ya. Oh ya, saya kasih kabar ke Anda ya. Saya karena Sabtu sore nggak jadi workshop Zoom dari sebuah instansi. Saya berangkat ke Solonya bisa Sabtu pagi. Jadi Sabtu malam saya udah di Solo. Minggu kita ketemu di pameran wayang. Oke? Bang, saya aku Senin berangkat. Purwokerto, Jogja, ya, tapi lama di Jogjanya. Ketemu di Solo atau Jogja nggak? Ya iya, kalau abang masih Senin, Selasa, Rabu ya kita. Aku Minggu pagi masih di pameran wayang itu. Senin hunting sama Taufan Wijaya mungkin ya, sama Pak Risman. Selasa pagi aku workshop Zoom dari kamar hotel. Selasa pagi ya. Jogja Solo. Di Solo mau nggak mau. Selesai workshop Zoom itu jam 12 siang Selasa, langsung check out, langsung aku pulang Jakarta karena Rabu pagi aku ada pemotretan. Ya, Rabu pulang ya udahlah. Bacaan pertanyaan dulu deh. Oke. Dari Gina Desil. Apakah komposisi foto itu sangat penting untuk membuat foto itu menarik? Lah iyalah, kalau foto nggak karu-karuan orang nggak lihat ya, orang lihatnya males. Tapi komposisi itu benar atau salah nggak ada rumusnya ya. Jadi komposisi itu rule of third itu adalah panduan kita belajar, kayak A, B, I, B, babi gitu kan. Itu kan waktu kita belajar. Setelah kita jago, A-nya ganti angka 4 ya boleh, I-nya ganti 1 silahkan. Jadi semua yang standar itu adalah untuk belajar. Setelah Anda pakai, kalau bisa jangan nurut itu gitu loh. Ya, komposisi itu teori rule of third itu adalah untuk belajar. Setelah Anda bisa, Anda langgar se-ekstrim mungkin, jadinya. Tapi kenapa harus BA, BIB, babi? Harusnya BU, bu, DID, budi. Ini kenapa babi? Nah, daripada BA, BU, bu. BOL, BOL. Oh. Emang enak kalau diobras bisa teriak apa aja. Nah, gitu ya. Huruf B, huruf M itu huruf bilabial ya. Makanya anak kecil kan mama, papa, opa, oma. Jadi huruf yang nggak usah pakai lidah ya, bibir, huruf bilabial. Babi, bubu, ya, bobo, mama. Maka majalah bubu itu kan buat anak-anak, bubu. Maka Reebok, sepatu Reebok itu yang versi anak-anak namanya Wibok. Pakai W ya, Wibok. Ya kan? Ri itu susah, anak kecil belum bisa bahasa lidah. Bahasanya bahasa bilabial, bahasa bibir ya. Babah, bibi, bubu ya, bahasa bilabial. Mama, papa kan semua ya bilabial. Udah, nggak usah dibahas itu panjang-panjang. Temanya beda. Ya. Nah, apa lagi nih?
Om Samuel Travolta, ya salam kembali. Jemput rendang. Wah, ini dari Pro Farif, aku perlu bacain ya, karena ini agak keren sedikit. Indikator. Jadi, Om, indikator menarik itu gimana? Itu beda dengan kompresor. Kalau indikator menarik ada, semua orang bisa jadi juri, oke? Semua orang bisa bikin foto menarik, ya. Keluar indikatornya menarik, foto ini menarik, kirim, nggak bisa. Itu semuanya masalah rasa, masalah pengalaman, dan masalah selera. Ya, jadi pastinya tadi subjektif, tergantung siapa yang melihat, ya kan? Menarik nggak mungkin objektif. Aku kemarin dapat kerjaan gitu kan, dapat kerjaan dari bosku gitu kan, keliling Sumatera, NTT segala macam. Yang aku pikirin itu fotoku harus menarik sama bosku, sama temanku. Kok sama bos yang kurang ajar tuh. Temen yang nggak bilang nggak menarik bodo amat, yang penting bos gue suka. Iya. Gitu, ya kan. Iya. Itu saja. Nah ini saya yang diomongin Dodi nih ya, saya nangkep ya diomongin Dodi ya. Saya bosnya Dodi saya kenal kenapa? Saya tiap hari bareng dia. Ini untuk buku yang dibuat itu adalah waktu bikin cover. Ini buku tentang kelistrikan, ya toh? Tentang kelistrikan nasional. Covernya satu yang saya propose jadi cover itu, saya kan butuh persetujuan pemilik modal kan, Pak, penyandang dana. Itu fotonya Romi Perbowo. Wah keren banget itu. Nanti saya tunjukin deh. Jadi foto itu ya akhirnya saya tunjukin deh. Tapi nggak ada bocorin rahasia ya, belum. Itu tiang listrik sutet tinggi, sunlight ada pekerja-kerja bagus banget. Jawabnya adalah jangan ini Pak, bosan masa tiang listrik terus. Saya kasih turbin. Tidak jelas bahwa itu listrik, ya kan? Ya semua orang tahu itu turbin. Itu kan nggak gampang kan? Terus saya kasih pembangkit. Itu juga menjadi masalah. Nah, akhirnya nanti Anda lihat ya covernya apa yang akhirnya terpilih. Bahwa menarik untuk cover itu nggak cuma konten. Harus ada namanya menarik, eye catching, dan menjelaskan isi buku secara total. Jadi foto untuk cover buku itu nggak main-main. Maka saya kebayang buku She itu nggak berani foto, susah milihnya. Akhirnya saya punya komplit, saya mau pamer. Dia pamer lagi teman-teman. Kita biarin aja orang tua. Ini buku She ini covernya macam-macam nih. Saya punya She. Ini pilihan masing-masing fotografer. Saya kebayang. Ini macam-macam saya punya. Saya mau koleksi semua belum komplit nih. Saya mau koleksi semua. Ini beda sama standar yang begini. Nah ini kan tanpa cover. Saya kebayang pusingnya milih foto buat cover kan. Pusing. Karena itu karya saya banget. Tapi sebenarnya akhirnya dibikin solusi satu-satu ini juga menarik ya. Tiap personal di situ bisa mempersembahkan buku versi dia yang jadi cover di depan. Ya. Cover buku itu selalu susah. Ingat ya, kalau Anda bikin buku, begitu ketemu foto cover, itulah titik tersulit Anda. Kalau di koran, waktu saya jadi redaktur, milih foto halaman 1. Susahnya minta ampun. Karena banyak kepentingan harus diakomodir. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, dari Aprinistiono. Om, apakah supaya jadi foto yang menarik, foto yang berwarna perlu kita buat jadi BW? Enggak, saya paling benci foto yang memang kalau dibikin BW, kalau BW jadi menarik, itu biasanya baru kenal foto BW. Rasanya memang jadi, tapi kalau ada lama main film foto BW, beda sama color itu nggak sembarangan, nggak asal di BW-in. Foto human interest di BW-in, dan selalu orang miskin, gelandangan, tukang becak gitu, terus di BW-in. Itu keriput segala macam. Keriput ya. Lomba foto wayang, gambarnya orang jenggotan megang wayang kulit, bosan banget, tak buang duluan itu. Ingat ya kalau ada foto wayang, orang tua jenggotan megang wayang kulit atau bawa anak kecil ngajarin wayang, tak buang dulu. Itu basinya. Tuh teman-teman dengerin ya, kalau ikut lomba foto, Bang Arbain jurinya, jangan sampai foto-foto kayak gitu yang dimasukin ya. Itu ada indikator nanti. Indikator yang kompresor, karburator. Basi gitu. Nah, ini menarik juga nih dari Mbak Anika. Berarti foto yang menarik itu tergantung mau kita tunjukin ke siapa dulu tujuannya gitu. Loh iya. Tidak mungkin sebuah foto menarik ke seluruh dunia, tidak mungkin. Tidak mungkin sebuah foto bisa menarik ke seluruh dunia, tidak mungkin. Menarik itu adalah ke sasaran yang kita tembak. Maka Kompas pun
Kompas itu sasarannya kan orang yang SMA ke atas Pembaca. gitu loh. Pembaca. Orang yang ada yang nggak seneng ya pasti, nggak mungkin. Maka ada halaman politik, ada halaman ekonomi, ada halaman kebudayaan, ada halaman olahraga. Ada orang yang sukanya cuma olahraga, dia politik nggak peduli. Makanya tidak bisa semua foto itu bisa semua orang suka, nggak mungkin. Foto olahraga yang orang yang nggak suka olahraga ya nggak akan suka, nggak akan buka. Makanya pada tahun 2005 itu Serikat Surat Kabar Seluruh Dunia itu bikin kesepakatan bahwa koran itu tidak akan dijual semua, pemborosan kertas ya. Waktu itu dari broadsheet lebar, koran itu mengecil kalau dari kita 2005 ya. Jadi plannya waktu itu akan ada penjual koran itu adalah mesin cetak. Orang masukin koin, dia hanya ngeprint halaman yang dia mau. Itu dia caranya ya. Di sektor lainnya juga sama, print on demand. Jadi yang diantarkan ada hanya berita politiknya doang atau iklannya doang, itu biasa. Tapi ternyata keburu internet boom, bubar jalan itu semua plan. Nggak jadi akhirnya. Nggak, yang pasti ya itu tadi benar berbeda. Tunggu. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Iqbal Rahmat, Om Bain. Ini pakai istilah keren lagi, Bang. Golden ratio apa banyak dipakai di foto jurnalis? Contohnya seperti apa, Om? Inilah. Golden ratio itu kira-kira 2:3. Kira-kira 2:3 ya. Format full frame itu 36:24 kira-kira ya. Kalau golden rasio yang benar itu nggak persis 2:3, tapi kira-kira 2:3. Kenapa harus kita gini? Karena mata manusia itu begini, bukan begini ya. Video format vertikal itu hanya bagus di handphone. Kalau TikTok sama IG Story ya, coba Anda nonton bioskop layarnya vertikal, pusing Anda ya kan, karena mata kita begini, masa layarnya begini gitu kan. Golden ratio itu kira-kira adalah ruang cakup mata manusia ini. Lebar ini berapa, lebar berapa, ke atasnya berapa, itu golden ratio itu membuat kita nyaman melihatnya ya. Dalam jurnalistik, I don't care, we don't care about golden ratio. Dalam jurnalistik, format foto pun adalah bikin video sangkar, apa tergantung oleh koran ya. Golden ratio itu di dalam jurnalistik nonsense, we don't care. Koran itu formatnya kan tinggi kan, tapi kan kita baca koran nggak sekaligus semua, kita baca per part. Kenapa dibikin kolom-kolom supaya mata kita lihatnya gini, gini. Kalau kolom itu lebar, ini bacanya ya, pusing. Kolom itu kan dibikin kecil, jadi bacanya gitu loh. Jadi koran itu vertikal masalah ergonomi aja. Tapi kalau kolomnya kecil supaya mata kita bacanya gini. Kalau tulisan itu dari kanan sampai habis bacanya gini. Wih. Saya pulang sini nih godokan. Tapi buat aku juga tergantung objek atau subjeknya. Kadang-kadang kalau untuk landscape juga ada golden ratio-nya 16:9 yang lebih panoramik gitu kan. Itu foto golden ratio itu penting kalau kita ngomongin foto dipamerkan ya. Foto dipamerkan ya. Oke, tapi tidak ada yang baku, betul. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Oke. Dari Ramadhani, Om, saat ikut Kelek. Kok ngelek sih? Diomongin sih ngelek jadinya. 5, 4, 3, 2. Oke, aku ulang ya. Ulang ya pertanyaannya ya. Om, saat ikut lomba, apa perlu mengetahui selera seperti apa yang disukai oleh juri tersebut? Anda pengen menang nggak? Kalau nggak pengen menang, cuma kepengen lomba ya nggak usah tahu selera juri. Bahkan nggak usah tahu jurinya siapa juga nggak apa-apa. Perlu tahu selera juri kalau Anda pengen menang. Kira-kira gitu. Sabar woi, orang pertanyaannya belum selesai. Udah lama nggak ngegas. Ambil Mizon dulu, Mizon mana Mizon? Iya, misalnya Om Arbain salah satu penilaian Om foto yang baru dilihat dan kreatif gitu ya. Tapi ya itu tadi udah dijelasin. Emang kalau mau salah satu kiat yang tidak baku harus tahu juga selera jurinya seperti apa gitu loh. Ya kan, kalau Mas Gato kamu kasih nanti still life, dia sukanya street, pasti yang street dulu yang melihat catching di mata Mas Gato, kalau Mas Gato jurinya gitu. Oke. Apalagi nih, semoga jawabannya oke ya. Salam kenal juga Mas Iqbal. Om, mau tanya genre fotografi, awalnya itu gimana sih?
genre itu kayak reggae, dangdut, rock. Saya gini ya, definisi itu dibuat seseorang karena ada yang nanya, genre fotografi itu apa ya? Genre. Kalau menurut saya, genre fotografi cuma ada 3. Genre apa, genre bagaimana, dan genre apa, genre di mana, dan genre bagaimana. Genre apa itu? Portrait, human interest, itu apa yang dipotret? Ya. Landscape, itu genre apa? Terus genre di mana? Kalau di jalan namanya genre street, di udara namanya genre aerial, di bawah air namanya genre underwater. Itu genre di mana? Dan ketiga adalah genre caranya. High speed fotografi, slow speed fotografi, infrared fotografi, itu genre caranya. Ya. Jadi 3, genre apa, genre di mana, dan genre bagaimana. Itu kalau menurut saya. Dan menurut saya itu menjelaskan semuanya. Semua foto masuk di 3 yang saya jelaskan itu. Oke. Dan saya nih kalau boleh ngasih ya berbagi sedikit sama teman-teman, jangan mau sebagai fotografer terkotak-kotak atau dikotak-kotakan. Oh, si landscaper. Oh, itu anak street. Kita tuh semua fotografer senang foto. Jadi jangan sampai dikotak-kotakan. Oh, itu anak landscape, ini anak street, ini anak itu, anak itu, anak itu. Membatasi diri sendiri. Yes. Ingat, job itu datang tidak terduga ya. Saya tuh ngelatih diri motret arloji pria sama tas wanita. Wah, saya kulis tiba-tiba dapat job motret Ferrari. Berantakan, saya belum pernah pikir motret Ferrari. Tapi karena duitnya asik ya saya kerjain. Terus belajar, saya latihan motret apa macam-macam lagi. Dapat job motret kain batik. Ini saya kerjain. Latihan kain batik tiba-tiba tenun ikat ya saya kerjain. Tuh, aku motret landscape dikasih filter. Terus dikasih kerjaan motret tiang listrik. Terima aja. Jadi kita jangan dikotak-kotakan, ya nggak Bang? Setuju nggak Bang? Kita tuh fotografer yang bebas merdeka, senang apa aja boleh, senang apa, tapi jangan sampai terkotak-kotak. Itu saja. Dodi pakai drone sesuai dengan peruntukannya, ya. Yes. Bukan anak droner juga. Romi Perbowo yang bikin Rider of Destiny ya. Itu beli drone bukan untuk drone-dronean, untuk kerjaan dia. Dia kemarin didugakan bos saya juga itu motret ke Jepara sama Pekalongan perlistrikan. Dia motret yang listrik, motret pembangkit cuma pakai drone. Oh, perfect. Nggak asal tinggi ya. Keren. Yes. Dodi juga motret kabel-kabel listrik antar pulau di mana tuh, Halmahera. Wih. Nih, ada yang nanya nih, tapi jangan ngegas jawabnya. Oke. Om, foto bagus itu ngaruh nggak sih sama alat? Iya dong. Kalau lensa Anda pecah, Anda nggak mungkin bikin foto bagus. Kalau lensa pecah. Iya. Atau kamera Anda nggak ada baterainya, ada swak ya, nggak mungkin bikin foto bagus. Ya jelas, iya. Nggak mungkin Anda bikin foto bagus kalau alat Anda jelek. Jelas banget, iya. Jadi detail ya. Alatnya itu tergantung dulu alat benar atau rusak. Tapi bukan tergantung merek ini, merek itu, kamera mahal, kamera ya kayak gini lah, ya. Om, skill sama alat mana yang lebih penting menghasilkan foto bagus? Ya dua-duanya. Skillnya jago, alatnya memble ya nggak bisa. Alatnya bagus, fotografernya memble ya nggak bisa juga gitu loh. Jadi jangan mengadukan dua hal yang memang nggak bisa diadukan. Itu ya. Oke, terus ini dari Om Daniel, apakah Indonesia punya asosiasi tunggal yang sudah diakui sama pemerintah untuk para fotografer macam IDI kalau di kedokteran? Ada kan? Ada jelasnya PFI. Jelasnya PFI saya ikut mendirikan tahun 98 ya. Kalau ada namanya masyarakat fotografi Indonesia itu suatu lembaga yang lebih cair ya. MFI ini lagi pemilihan ketua nih. Kalau Anda ikut aja masyarakat fotografi Indonesia. Tunggu. Yang ini kan ditanya yang diakui sama pemerintah. Bukannya yang mengeluarkan itu sertifikasi? Ya, sertifikasi. Tapi itu bukan organisasi, itu lembaga sertifikasi. Kalau LS lembaga sertifikasi nasional, iya. Fotografi Indonesia. Ada fotonya kan? Aku lupa namanya. Aku punya sertifikatnya tapi aku nggak ingat apa namanya. Nah, kalau lembaga diakui jurnalistik ya PFI, Pewarta Foto Indonesia, selawalnya PBI. Diakui pemerintah. Tapi definisi diakui itu gimana sih? Punya dasar hukum atau apa diakuin? Ya, kamu ada, gitu ya, nggak tahu kan?
Tapi PFI sekarang sudah diakui sebagai lembaga hukum, sehingga saya dulu anggota AJI, Asosiasi Jurnalistik Independen, terus PFI, AJI sudah punya lembaga hukum, tiba-tiba PFI dari lembaga hukum, saya harus milih, saya nggak bisa dua-duanya karena aturan dari AJI-nya adalah bahwa tidak bisa ikut organisasi wartawan yang sama-sama berdasar hukum dua sekaligus ya. Saya pilih PFI karena saya mendirikan PFI gitu. Oke, gitu ya, Om Daniel. Terus nih dari Ika Wijais, mau tanya tentang peran warna dalam menariknya sebuah foto. Perlukah modifikasi color palette untuk setiap foto kita? Ya, perlu tuh Anda yang tentukan diri gitu loh. Terus buat siapa juga foto itu. Kalau ada orang yang sukanya orang yang warnanya standar, warna standar itu tidak ada ya. Tiap kamera tuh warnanya udah nggak standar ya. FYI. Om, gimana supaya fotonya sesuai warna aslinya? Jangan, sesuai warna aslinya foto itu kurang nendang. Justru foto itu menarik karena ada suatu rasa yang lain. Kalau kita lihat terus foto jadi kayak gitu ya nggak menarik, jelas tidak menarik. Foto itu jadi menarik karena ada perbedaan dengan realitas. Kuncinya itu. Oke, ini Mas Imam, bagaimana? Nah, ini menarik. Bagaimana cara merubah situasi kotak-kotakan di suatu kelompok fotografi? Ini pertanyaan yang menarik. Yang pasti, waktu saya dulu kerja di fotografer.net, kita banyak klub-klub dari daerah, Nikon, Manado, Makassar, Padang, Jambi, Palembang. Itu tidak ada yang namanya bertahan satu klub. Nanti ada aja suksesi. Ya, akhirnya ada ya itu tadi klub ini keluar bikin klub baru. Klub ini makanya kalau saya sendiri secara pribadi males jadinya. Kemilau Indonesia juga, kenapa Kemilau nggak bikin klub? Bisa saja. Mau jadi presiden, jadi PKI saya presiden Kemilau Indonesia kalau mau bikin dari dulu. Tapi itu tadi kadang-kadang bisa jadi terkotak-kotak gitu. Kecuali semua yang ngurus, semua teman-temannya itu punya visi dan misi yang sama, ya kan? Pingin maju bareng segala macam. Tapi kalau sudah ada kepentingan pribadi atau gimana, itu bakalan terkotak-kotak sendiri gitu. Jadi menurut saya sih kalau teman-teman mau tidak masuk dalam situasi seperti itu ya lihat-lihat dan kalau perlu lihat dulu nih ada gunanya nggak masuk atau enggak gitu. Ya, kalau hanya untuk sekedar pertemanan, it's okay, no problem gitu. Tapi yang pasti saya udah belasan tahun ngelihat klub-klub dan segala macam itu tidak ada yang bertahan dengan baiklah dalam tanda kutip ya, walaupun masih jalan semua gitu. Saya ikut klub dulu dengan merek kalau di endorse ya. Jadi Omar Ben pakai kamera apa? Tergantung acaranya, sponsornya siapa. Waktu launching Nikon D5 di Las Vegas, ya saya bawa Nikon itu. Waktu acara sama Canon ke Jepang saya bawa Canon gitu. Diunjang ke Jerman sama Lumix, saya bawa Lumix gitu. Masih ingat nggak dulu kita zaman di kota-kotakin zaman dulu? Anak Canon, anak Nikon, udah kayak agama. Iya. Berantem. Jadi lagi. Ada klub yang pengurusnya di endorse sama Canon, nanti yang orang Nikonnya ribut. Nah, nggak ada guna. Mendingan motret saja yang penting happy, motret bahagia. Saya kalau waktu Asian Games 94 di Hiroshima, saya bawa Nikon, saya bawa Canon. Jadi sampai press room, saya dengan Nikon saya ke stand Nikon. Saya Nikon, oke, saya dapat goodie bag Nikon. Wah, macam-macam Nikon komplit dah. Ambil Canon saya ke stand Canon, dapat komplit Canon semua. Gitu aja. Itu namanya pelacur. Ya enggak lah. Cari goodie bag kok. Cari goodie bag ya. Cari goodie bag. Oke, ini untuk goodie bag. Yes. Sama belanja kita, Bang. Hidup untuk goodie bag dan belanja. Belanja. Anika lagi bertanya, kalau mau motret job, apa perlu buat sketsa? Nanti bakal moto seperti apa? Atau baru dipikir pas proses foto dan hasilnya bakal beda gitu? Tergantung motret apa. Kalau Anda motret, saya pernah motret seorang peragawati terkenal dan busana orang terkenal ya. Yes, artinya yang milih Pragawati itu si perancang busana. Jadi saya udah nggak mikir lagi. Jadi busana itu pasti cocok untuk si Pragawati ya. Udah dihitung-hitung tinggi badan sama usia segala ya. Saya tinggal mikir gestur, posenya, modelnya dengan pakaian yang saya lihat ya. Oh pakaiannya gini ya. Anda tinggal download apps di Android atau iOS ya. Posing guide itu ada yang murah, ada yang mahal ya. Ada yang untuk pakaian gaun panjang, ada untuk pakaian sport. Karena tinggal rancang gayanya. Tempatnya di mana? Di pantai. Di pantai nggak mungkin gayanya gaya anggun-anggunan ya. Busana
Utkutur ya nggak mungkin di pantai kan, biasanya di gedung-gedung interior yang bangunan-bangunan yang elegan gitu ya. Ya Anda harus merancang, tergantung apa. Kalau Anda suruh motret kerang di laut ya nggak usah merancang sketsa apa, kerangnya Anda motretin aja kan supaya jelas. Atau Anda suruh motret onderdil motor, atau Anda suruh motret dibayar Carrefour untuk motret susu ultra yang datang, ya nggak usah pakai sket-sketan. Tergantung Anda motret apa dulu. Aku tambahin, aku dulu pernah dapat job dari RCM, Republik Cinta Manajemen, DOP untuk bikin iklan di Bromo. Itu memang pakai sketnya, bahasanya kita rubah ya, bukan sketch tapi storyboard. Storyboard. Jadi kita mau motret seperti apa, sama kayak seperti saya mau bikin trip ke Bromo dengan setting kuda, misalnya 30 kuda, kita juga bikin storyboard. Nanti kudanya akan seperti apa. Nah, itu tergantung juga dengan hasil apa yang outputnya akan kita inginkan gitu loh. Ya. Dan nggak usah nerangin kudanya ya. Kudanya nggak usah tertuju storyboardnya, percuma. Kudanya nggak usah ya. Itu yang Mbak Nika. Jadi tergantung, betul kata Bang Arbain, tergantung kita mau bikin apa dulu gitu. Dan yang paling penting buat kita kliennya seperti apa maunya. Ya, ada yang tidak perlu pakai gitu langsung bisa gitu. Oke. Nah, ini dari Fatwa Kalbu, Bang, apakah juri dalam menilai foto bisa mengetahui foto tersebut diambil dengan kamera full frame atau APS-C? Abang dukun kali itu. Nggak ada. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Oh, kamera full frame memble juga ada. Hah? Bang, tapi aku pernah denger loh, Bang. Wes, gile. Ini pakai full frame dimensinya beda ya. Ini ngomongin dimensi lagi. Beda ya dimensinya. Ya, ini banyak orang ngarang-ngarang kesimpulan ya. Ingat ya, full frame buatan 2004. Full frame buatan 2004. Mutu teknisnya sama handphone buatan 2018 udah kalah ya. Jadi full frame-nya tahun berapa, APS-nya tahun berapa. APS yang sekarang ya, saya muji merek ya, yang dipakai Gato yang XT4 segala itu APS-nya. Bandingkan sama full frame buatan 2010 aja, full frame-nya lewat. Ya, itu ya. Kita jadi muji-muji Gato lagi. Ya Gato, kasihan dia marah-marah melulu sama saya. Gitu ya. Ya biarin lah.